Baik, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Nama saya Kaisya Livia Bum, saya mahasiswi Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Di sini saya bertujuan untuk naik pemanduan pariwisata. Nah, sebelum itu, apakah Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Oh iya, boleh kalau dikasih kesempatan ya. Nama saya Linda, cukup panjang sih Linda Rosmelia Indriani Wartiman Pradimaja, tapi orang mengenal saya dengan nama Lingling. Saya tergabung di HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, pertama kali di Jawa Barat, tapi sekarang sudah terbagi-bagi ya Jawa Barat. Gabung di HPI 2008 sampai sekarang masih aktif, tapi sejak pandemi off dulu. Ya begitu perkenalannya. Eh, Kalau saya ingin mengkonfirmasi, Ibu masuk ke cabang Bandung ya, Bu? Kalau KTP sih kabupaten ya, Mbak, tapi, Bandung saya nggak masuk, cuman masih nunggu, apa sih, instruksi dari Jawa Baratnya, saya masuk ke mana, belum ada komando gitu. Oh, baik. Berarti Ya. setelah pandemi ini bagaimana kabar pekerjaannya Ibu? Itu apakah di stop atau ada alternatif lain gitu, Bu? Maaf bisa diulang tadi terputus? Oh, baik. Jadi Iya, setelah pandemi ini, jadi pekerjaan Ibu sebagai pramuwisata itu di stop dulu atau ada heeh. alternatif lain gitu, Bu? Misalnya virtual tour atau gimana, Bu? Oh, selama pandemi paling saya ikut virtual tour, pernah bikin virtual tour juga, ya selain itu mah ada usaha lain sih, di luar wisata. Begitu. Baik, berarti untuk menjadi pramuwisata Ibu bergabungnya itu sejak 2008 ya, Bu? Iya, betul. Kalau boleh tahu bahasa asing apa yang menjadi spesialisasi Ibu dan kenapa Ibu memilih bahasa asing tersebut? Oke, bahasa asing pertama yang saya kuasai itu bahasa Inggris. Alasannya, ya mungkin karena memang sudah belajar dari sekolah ya, dibawa-bawa sampai sekarang. Walaupun sebenarnya kurang suka bahasa Inggris sih, tapi ke sininya saya, berjalan sama, orang asing yang berbahasa Spanyol. Oh, berarti apakah ke depannya Ibu ingin mempelajari bahasa Spanyol gitu, Bu? Oh tentu, pastilah diperjalan, soalnya Spanyol kayaknya lebih enak ya, Oh, baik, bahasa berarti asing lain gitu selain Inggris. iya, berarti Ibu tertarik untuk mempelajari bahasa asing lain seperti itu ya, Bu? Nah, itu Iya. pengaruhnya apabila nanti Ibu mempelajari bahasa asing lain, apakah nanti untuk koneksi ke depannya itu Ibu bisa ditawarkan ke turis-turis dari asing yang lainnya gitu ya, Bu? Iya, bisa nanti minta bantuan dengan travel agent-nya sendiri, dia kalau misalnya membutuhkan, tour guide berbahasa asing misalnya Spanyol atau Inggris, dia akan mengkontak yang bersangkutan, sesuai dengan spesifikasi bahasanya. Berarti untuk pengalaman Ibu, tamu dari negara mana yang pernah Ibu pandu gitu, Bu? Kalau saya sih banyakan domestik ya, setelah 5 tahun terakhir. Kalau waktu awal-awal Malaysia, pernah dari Brunei, pernah dari Thailand, Chinese pernah, dari Eropa, banyakan sih Eropa. Eropa kayak Belanda, terus ada Cekoslovakia, ada Austria, Jerman pernah, Amerika juga pernah, dan Australia. Itu sih lebih kurang. Mayoritas kalau tamu asing banyakan Belanda. Wah, sudah banyak sekali ya, Bu. Nah, saya dengar-dengar untuk orang Chinese itu tuh biasanya ada pendekatan khusus gitu, Bu, dalam pemanduannya. Atau ada nggak tamu dari negara lain yang butuh pendekatan khusus seperti itu, Bu? Kalau pendekatan khusus hampir semua ya tamu pengennya spesial ya. Jadi kitanya harus lebih mengerti atau lebih paham kebutuhan mereka. Misalnya saja ada tiba-tiba tamu yang datang ke sini, saya bilang misalnya di kota Bandung ya, mereka datang hanya untuk mencari alamat, "Ini rumah tinggal di mana?" Tiba-tiba menyodorkan sebuah foto rumah taman dulu yang saya harus mencari ini di mana. Atau kadang-kadang mereka mencari alamat rumah, "Ini rumahnya di mana ya? Alamatnya ini."
Atau terkadang mereka pengen datang ke satu tempat tujuan, tapi gimana caranya dan itu waktunya dengan tur kadang-kadang bentrok, ya mau nggak mau kita harus mencoba untuk menjelaskan dan kalaupun bisa menyelipkan waktu tersebut gitu. Gimana sih sempat nggak kalau ke situ di antara sela-sela tur, semacam opsional. Oh, Ya jadi itu biasanya iya, itu biasanya ada nilai plus, istilahnya apa ya, bukan nilai plus, semacam apa ya, ya ada rasa kepuasan dari si, pelancong tersebut, wisatawan asing yang datang gitu. Jadi pendekatannya ya gitu, mereka butuhnya apa atau sesuatu apa, termasuk juga dalam pemaparan misalnya kita nggak bercerita tentang satu hal global, tapi harus lebih spesifik sesuai dengan minatnya. Misalnya kalau kita dapat tamu asing yang dia memang pebisnis, nggak mungkin dong kita cerita tentang suatu hal yang tidak berhubungan sama bisnis, misalnya cerita tentang, apa, kesenian atau apa. Nah, kita harus coba menghibur mereka sesuai dengan minatnya, gitu. Jadi jangan sampai kebanting gitu, harus lebih kreatif. iya, betul juga ya. Baik, berarti, Iya. untuk pendekatan khusus itu Ibu lebih bisa, melihat ke arah minatnya itu ya Bu, minat wisatawannya lalu Ibu, eee, sesuaikan dengan nanti ke depannya itu Ibu akan membawa ke mana gitu ya Bu, wisatawannya. Iya, betul. Termasuk cara ngobrolnya, cara bercerita, udah gitu mereka pengennya melihat apa, what to do, what to see, what to buy. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai partner atau teman gitu, teman di perjalanan yang menyenangkan, gitu. Oke, baik. Nah, untuk, berbicara tentang ketika Ibu dipanggil oleh, biro perjalanan untuk menggunakan jasa Ibu. Nah, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali dihubungi itu? Oh, yang pasti jadwal ya, Mbak. Soalnya kalau misalnya nggak konfirmasi jadwal, terutama misalnya tanggal berapa, durasi jam berapa, dan di mana, itu terkadang juga bentrok sama jadwal yang lain. Soalnya kalau saya sih freelance ya, Mbak, jadi tidak in-house di satu travel agent. Jadi kalau misalnya ada travel agent A perlu, dia pasti konfirmasi tanggal sekian, jam sekian ada di kota ini, misalnya yang B dari kota ini, tanggal sekian, jam sekian, berapa orang, begitu sih konteksnya ya. Itu yang paling penting, kalau yang selanjutnya mah ngikuti seperti itinerary, terus apa sih, complementing, kayak voucher, nama tamunya, dan lain-lain menyusul. Oke. Berarti, kalau misalkan untuk freelance itu berarti Ibu ada tempat untuk mempromosikan jasa Ibu gitu. Nah, biasanya Ibu lebih banyak untuk mempromosikan di mana itu, Bu? Kebanyakan mouth to mouth ya, Mbak, kalau saya. Terus juga klien saya sih banyakan mereka follow medsos saya sih. Sisanya dari situ hanya sekedar chit-chat, nanti dia kontak travel agent-nya sesama travel agent baru nanti kontak ke saya, begitu sih, lebih kurang. Berarti Ibu cukup famous di sosial media ya, Bu? Iya, soalnya saya banyak main di sosmed. Iya iya, keren. Baik, Iya. kalau hal-hal yang tidak terduga apa yang biasanya Ibu temukan untuk penjemputan tamu di lokasi penjemputan itu? Hal-hal tidak terduga, misalnya kayak pesawatnya delay, udah sering itu kejadian pesawat delay, ganti pesawat, ganti lokasi kota. Sempat juga bagasi yang harusnya turun di terminal, misalnya terminal ya contohlah misal harus satu A tiba-tiba ke satu B, harusnya di terminal 3 tiba-tiba ada di terminal 2. Agak crowded di situ. Plus juga kalau kita tidak tahu kontak misalnya driver ya, susah dihubungi, itu kadang-kadang suka miskom. Jadi mau nggak mau ya kita harus, apa ya, membuat kliennya mereka merasa tidak terbebani dengan hal itu ya, biar mereka enjoy. Jadi yang ada problem gitu, biar sesama di tim aja, klien nggak usah tahu lah, gitu. Oh, berarti cukup banyak ya hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi gitu di Iya, penjemputan. Nah, ada nggak betul. tips dari Ibu yang, bagaimana kita mengendalikan diri ketika hal-hal yang, bisa membuat kita panik seperti itu, agar kita lebih tenang gitu, Bu? Ada nggak ya tipsnya? Oh, tips pertama sih kalau ada masalah,
dengarkan dulu, cari tahu dulu apa penyebab masalahnya dan cepat harus cari solusi. Berhubung kalau di dunia wisata ini tidak bisa, apa ya, maksudnya tidak bisa menunda-nunda, jadi keputusan harus segera gitu. Walaupun sebenarnya kita harus koordinasi dengan kantor ya, dalam hal ini kantor tuh travel agent, bukan HPI ya. Jadi kalau sudah terjun di lapangan, memang membawa nama HPI, tapi secara tidak langsung kita di-hire oleh travel agent. Kalau ada permasalahan di lapangan, usahakan diselesaikan oleh tim sendiri, misalnya oleh saya tour guide dengan para driver atau ada kernet ya tim di situ. Kalau misalnya tidak bisa, boleh lapor ke kantor, kalau misal kantor nggak bisa ya nanti tinggal nunggu keputusan bagaimana baginya, begitu sih. Wah, bagus sekali tipsnya, Bu, benar. Baik, lalu apa hal yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisatawan di destinasi? Hal yang diantisipasi, yang pertama ini kita harus menjelaskan ya sama wisatawan, sama klien, bahwa di sana kita mau ngapain, what to do, what to see, what to buy, waktu berapa lama di sana untuk berkunjung, terus memakai pakaian apa, persiapannya bagaimana, dan sebaiknya diinformasikan tidak pada saat hari H, tapi misalnya sehari sebelumnya, kemarin misalnya, atau misalnya hal-hal yang lain yang kecil, misalnya kayak meeting point di mana, ketemu di mana, nah itu bisa diinfokan menjelang kedatangan di lokasi tujuan. Ya itu sih paling krusial, soalnya kadang-kadang misalnya masuk di sini, keluar di sini, kita bisa miss ya. Apalagi kalau nggak ada handphone, nggak ada alat komunikasi itu susah. Kecuali, kayak pengeras suara itu juga bisa membantu, cuman kalau di wisata orang kan jarang mendengar ya untuk pengeras suara. Jadi mau nggak mau ya kita harus perjanjian dan jam, jangan lupa disamakan waktunya. Itu paling susah, Berarti komunikasi itu paling penting ya, Bu, untuk ke wisatawannya itu agar mereka bisa mengerti dan bisa mengikuti perjalanannya itu dengan baik. Nah, untuk Iya, strategi betul. andalan Ibu nih untuk membangun komunikasi atau kedekatan emosional dengan wisatawan itu seperti apa, Bu? Kalau biar deket sama klien ya maksudnya ya? Kalau saya sih biasanya senangnya cerita ya, jadi balik lagi ke awal, mereka preferensinya seneng apa gitu, apa yang mereka apa ya, kayak hobi, latar belakang mereka itu kan penting ya. Kalaupun misalnya tidak ada dari kantor atau dari travel agent tidak ada informasi, ya mau nggak mau kita harus berusaha untuk sedikit mengorek ya. Jadi mencari informasi tentang mereka. Mereka dari misal pekerjaannya apa, usianya berapa, terus minatnya kemana. Nah dari situ nanti kita bisa istilahnya ngobrol lah, curhat, dan sampai bahkan menjadi teman. Bahkan ada loh sampai sekarang yang masih kontak dan mereka sering datang hanya untuk minta diajak jalan-jalan dengan saya, tidak hanya di satu kota, tapi kadang-kadang beberapa kota, seperti itu. Jadi jangan sampai menganggap kita hanya sebatas kerjaan, tapi kita berteman, teman dalam perjalanan. Oh, berarti itu untuk lingkup misalnya kelompoknya kecil ya, Bu. Apakah Ibu pernah ada pengalaman untuk memandu mes turis, Bu? Kalau kelompok besar pernah, tapi bukan orang asing ya, ini banyak domestik untuk event seperti MICE. Kalau MICE, agak sedikit berbeda, misalnya kayak event untuk bisnis, untuk kayak pameran, itu untuk kedekatannya sedikit berbeda ya, karena setiap orang tuh punya tujuan berbeda, yang A pengen ke sini, yang B ke sini. Otomatis kita harus mencari persamaan di antara mereka. Nah, kadang agak kesulitan, tapi yang pasti sih jangan sampai miss dari tujuan mereka ke sini untuk apa, dan mereka ingin sesuatu apa. Itu aja sih kalau kedekatan hanya ya sebagai, apa ya, bisa dibilang sebagai liaison officer, sebagai misalnya mereka pengen sesuatu ya kita harus, apa ya, create kondisi yang bagus untuk mereka. Bisa jokes, bisa humor, bisa misalnya tanya jawab atau kuis, atau mereka pengen tahu apa ya kita jawab. Anggap ajalah kayak kita harus menjadi ensiklopedia buat mereka. Iya, betul juga. Dosen saya juga pernah bilang begitu, ensiklopedia gitu. Kita juga harus jadi, Iya, ya, guide. ensiklopedia berjalan jadinya. Bener. Iya, berarti kalau misalkan pernah Ibu, apa namanya, buat
ice breaking kayak gitu, berarti Ibu lebih ke kuis atau games atau gimana? Tergantung juga sih kalau misalnya anak kecil, nah itu bisa bikin ice breaking, tapi kalau misalnya yang sudah agak dewasa atau manual, ice breaking agak sulit ya, apalagi kalau kondisi misalnya dalam kendaraan. Paling mumpuni ya itu, hanya kuis, tebak-tebakan, atau misalnya sekedar nyanyi, atau lucu-lucuan gitu, atau cerita, walaupun ceritanya dibilang konyol ya, tapi ya kadang-kadang, apa ya, sambung-sambungin aja gitu, Oh, baik baik. gitu. Oke, Jadi menghibur lah. iya, mungkin Keren. ya. Baik, terakhir nih Bu, untuk mengetahui Iya. wisatawan yang Anda bawa itu cukup puas dengan pelayanan yang Ibu pandu ini, yang pelayanan Ibu selama pemanduan itu seperti apa, Bu? Mhm. Kalau orang lain atau dari kantor biasanya kan mereka melihat dari kuesioner ya, angket atau borang. Kalau saya sih simpel aja, kalau melihat mereka sudah tersenyum dan bisa bicara dari hati ke hati, oh itu berarti menandakan mereka sudah cukup gembiralah dengan perjalanan ini, itu aja. Berarti Ibu benar-benar untuk pendekatannya itu benar-benar dari person to person gitu ya, Bu, tidak perlu ada ini lain, apa, alat lain. Iya, betul. Kalau alat lain enggak, paling mungkin misalnya alat lain apa ya, bisa jadi dari apa, televisi, dari radio atau lagu, cuman kebanyakan emang personal, langsung face to face, bertatap muka, bercerita. Walaupun misalnya dalam satu kendaraan, satu bis besar, ya tetap per orang itu berbeda untuk pendekatannya, tidak bisa disamakan. Oh, baik. Ini saya penasaran Wah, Ibu, biasanya Ibu lebih banyak membawa wisatawan itu ke daerah mana, Bu? kalau asing sih paling sering Jakarta, Bandung ya, paling banyak. Tapi kalau untuk domestik, ya tergantung kadang ke Sumatera, kadang di Pulau Jawa, maksudnya Pulau Jawa ya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kadang ke Lombok, kadang ke Bali ya, begitulah lebih kurang bolak-balik di situ aja. Wah, jalan-jalan terus ya, Bu. Jalan-jalan sambil bekerja, salah ya, Iya. bekerja tapi dibayar gitu ya. Iya, dapat bayaran juga dapat pengalaman. Iya betul, dapat teman baru lagi, satu lagi. Iya. Baik Ibu, sepertinya sudah selesai wawancara Iya, saya hari ini. Saya oke. mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama-sama Mbak, terima kasih juga. Kalau ada